Nang kene ae ndak. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Bada Rawuhi di Desa Penari merupakan prequel film KKN di Desa Penari yang sukses menggait lebih dari 10 juta penonton. Hal inilah yang membuat sang penggarap kembali mengembangkan film ke dalam prequel dengan mengangkat satu tokoh mistis bernama Bada Rawuhi. Dalam film ini kita akan dibawa jauh ke dalam desa dengan aura gelap yang terletak di pedalaman hutan bernama Desa Penari. Daripada berlama-lama, langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Alkisah dimulai ketika Desa Penari tengah mengadakan ritual untuk menentukan dawuh yang akan dipilih oleh Bada Rawuhi. Untuk yang belum tahu, dawuh adalah gelar penari terbaik di desa tersebut yang nantinya akan dipaksa menari secara terus-menerus untuk menghibur para lelembut di sana. Hei, wadon! Kang panguwasa alas nang kene aturku kanggo bakal dawuh sing dipilih. Alasan mereka memberikan dawuh adalah agar desa mereka terhindar dari wabah dan malapetaka yang disebabkan oleh banyaknya lelembut di Desa Penari. Satu persatu penari yang mengikuti ritual tersebut pun tumbang hingga tersisa satu penari yang masih sanggup menari bernama Inggri. Aduh no deso iki tepo bala kang bakal. Namun di sini mereka justru mengkhianati Bada Rawuhi dengan menyuruh Inggri membawa lari kawat turih milik Bada Rawuhi keluar dari desa. Inggris! Kawan iki metu teko desa. Cepat. Inggris! Di sini kita juga bertemu dengan sosok Mbah Buyut yang kala itu masih muda, di mana ia mencoba melindungi Inggri dari Bada Rawuhi. Meskipun harus bersusah payah, akan tetapi akhirnya Inggri dapat keluar dari Desa Penari hingga membuat Bada Rawuhi murka. Dan ini dia Dancing Village, The Course Begin. Ayo nduk. Ngayo, ojo sampe kon delok mburi. Ojo digawa ya ndak. Balekno. Ojo ndak. 25 tahun berlalu, di sini terlihat Mila bersama kakaknya Yuda dan juga temannya bernama Jito tengah mencari sebuah desa yang letaknya berada di ujung paling timur Pulau Jawa. Namun karena minimnya informasi membuat mereka harus menemui teman Jito bernama Arya yang akan memandu mereka ke sana. Iki bener nggone? Kancamu ndi? Ojo mrono ndak. Sombrono ndak. Usut punya usut, Mila hendak menuju ke desa tersebut karena hendak mengembalikan sebuah benda kepada pemiliknya, di mana hal tersebut ia lakukan agar ibunya yang tengah sakit segera mendapat kesembuhan. Iki Mas sering tak cari. Wis Cito tahu. Ini masalah kapuro mbak neng kene iku kabeh ono kapurone mbak. Sepurane Mas Cito, kita perlu pergi ke sana. Ada yang harus kita lakukan untuk ibunya Mila yang sedang sakit. Setelah sedikit mengingat-ingat, Arya akhirnya menyadari bahwa desa yang dimaksud adalah Desa Penari. Bergegas mereka pun berangkat menuju ke desa yang letaknya di tengah-tengah hutan tersebut. Enggak ngomong nang kene ngono ngene ya. Kan tadi aku udah ngomong loh mas, desanya itu di tengah-tengah hutan. Namun ternyata Mbah Putri selaku sesepuh di sana baru saja meninggal guys. Sedangkan Mbah Buyu ternyata baru saja pergi, yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk menunggu Mbah Buyut sampai ia kembali. Karena tak ada tempat untuk menginap, warga di sana kemudian mengantarkan mereka ke sebuah pos ronda yang bisa mereka tinggali sementara. Sedangkan untuk Mila akhirnya diperbolehkan menginap di rumah salah seorang warga bernama Rati. Cuma ada ini ya tempatnya. Koyo awakmu nggak iso turun nang kene. Kula nuwun, Mbak. Perane, Mbak, kalau diizinkan
nginep di rumah Mbak. Ya udah nggak apa-apa Mas. Adiknya turun nang omahku ae. Matur suwun sanget nggih, Mbak. Saya Ratih Mas. Entah kebetulan atau bagaimana, tetapi Ibu Ratih ternyata juga sedang mengalami sakit yang misterius seperti yang tengah dialami oleh Ibu Mila. Singkat cerita, malam itu Mila pun mulai didatangi oleh Badara Wuhi, di mana sosok tersebut ternyata sudah menunggunya dari lama. Hingga di siang itu, mereka yang hendak mandi kemudian diantar oleh Ratih ke sungai. Sedangkan mereka yang perempuan mandi di tempat khusus bernama Padosan Sinden Kembar, di mana tempat itu biasanya digunakan oleh para penari sebelum mereka pentas. Mila pun mulai membasahi seluruh tubuhnya, di mana ia justru mendengar suara sinden hingga ia bergegas keluar. Ternyata Ratih terlihat tengah mandi di kolam yang ada di luar tersebut dan mengajak Mila untuk ikut mandi di sana. Usah malu. Anehnya, Ratih masih terdengar melantunkan Durmo hingga ia yang perlahan mendekat ke arah Mila justru berubah menjadi sosok Badara Wuhi yang meminta kepada Mila untuk mengembalikan kawat turih tersebut. Tiba-tiba ia ditarik ke dalam kolam yang seketika dipenuhi oleh ular. Untunglah Ratih menyeretnya keluar dari kolam. Sementara itu, Yuda dan yang lainnya yang sudah selesai mandi justru tersesat ke kuburan. Dan dari situ mereka mencoba mencari Mbah Buyut di rumahnya. Sekarang kita ke rumah Mbah Buyut dulu. Temenan iki dalane tok kuburan loh. Jarine wong-wong lho omahe nang kene. Nuwun, Mbah. Mbah Buyut. Namun mereka justru disangka hendak merampok oleh Prabu yang kala itu masih bocil. Mas iki goleki sapa? Ini bener omahe Mbah Buyut. Ono urusan apa orang Mbah Buyut? Terlihat Prabu yang sangat kagum dengan kehebatan Mbah Buyut. Ia bercerita kepada mereka bahwa jika terjadi sesuatu yang genting, Mbah Buyut ternyata dapat menjelma menjadi anak anjing. Banyaknya kejadian mistis membuat mereka sempat berpikir untuk kembali saja. Akan tetapi Ratih tetap menyarankan mereka untuk menunggu kepulangan Mbah Buyut. Apa kita pulang dulu aja? Mbak Mila gak jadi balikin benda itu tak? Apa yang gak sebaliknya nunggu Mbah Buyut pulang dulu? Hingga di malam itu Mila justru memergoki Ratih yang membongkar barang-barang miliknya. Anehnya di sini mereka mendengar suara gamelan yang membuat mereka berpikir sedang ada pentas tari di desa sebelah. Setelah ditelusuri, ternyata suara tersebut berasal dari sebuah tempat bernama Tapak Tilas dan mereka pun mendatanginya. Pagi harinya, Yuda dan lainnya mencari Mila, di mana Ratih dan Mila ternyata belum kembali, hingga membuat Yuda dan lainnya mencari keberadaan mereka ke sekeliling desa. Di saat yang sama, ternyata mereka berdua bertemu dengan Badara Wuhi, dan akhirnya kita tahu fakta bahwa Ratih sengaja membawa Mila ke sana karena dipengaruhi oleh Badara Wuhi yang menjanjikan kesembuhan untuk ibunya. Niki Mbak Mila, tugasmu wis mari Dok. Mulai yo temono ibumu. Begitu halnya dengan Mila yang berharap jika ia mengembalikan kawat turih tersebut ibunya akan sembuh. Sejak awal Badara Wuhi lah yang mempengaruhi orang pintar yang menangani ibu Mila hingga memberikan petunjuk agar Mila pergi ke desa penari. Yang ngembaliin ini bisa sembuh. Si Mbak iku apik. Wis nuntun awakmu mrene. Iku asal itu kodes yang ada di ujung timur. Ojo. Kembalikan benda itu ke sana. Ibumu mungkin akan sembuh. Setelah seharian, Yuda dan lainnya mencari keberadaan Mila yang tak kunjung ketemu. Akhirnya mereka mampir ke sebuah warung di pinggir sungai. Mereka juga bertanya kepada orang di sana terkait keberadaan Mila. Meski terlihat mencurigakan, Arya justru menyantap dengan lahap hidangan yang ada di sana
hingga ia tak ragu membawa bingkisan yang diberikan. Itu udah seharian loh Mas nyari. Aku lapar ya. Ngapunten, Pak. Saya lagi cari adik saya. Panjang. Balik saiki. Awakmu dudu wong kene. Gawane. Surca. Tahu aja gue lagi lapar. Setelah dijanjikan ibunya akan sembuh oleh Badara Wuhi, Ratih terlihat berlari kembali ke rumahnya, di mana sang ibu justru semakin menderita. Kejadian itu membuat Mila juga khawatir dengan kondisi ibunya, dan ia mulai berkemas untuk kembali. Namun malam itu terjadi hujan badai yang membuat mereka kembali ke rumah Ratih. Itu pulang Mas. Aku mau lihat keadaan ibu. Kini Mila justru menyesali perbuatannya yang mengembalikan kawat turih tersebut, hingga mereka mulai mencium bau busuk dari bingkisan yang dibawa Arya, yang ternyata itu adalah bangkai monyet. Membawa bogi. Yo kon iku aneh. Ono warung nang pinggir sungai. Alhasil mereka pun harus kembali menginap di sana, di mana ia terlihat terbangun di rumah dengan kondisi ibunya yang terlihat sehat. Namun ternyata itu cuma mimpi guys, dan ia justru diserang oleh Ibu Ratih yang dirasuki oleh arwah ibunya. Sang ibu menyuruh Mila agar tidak mematuhi kehendak Badara Wuhi dan menyuruhnya untuk pulang. Pulang, Dok. Gak usah nolongin ibu. Iki bahaya, Dok. Jangan mau terima bujukan apapun dari Badara Wuhi. Namun nampaknya Badara Wuhi mengetahuinya dan bergantian merasuki wanita tersebut hingga setelahnya Mbah Buyut nampak sudah sampai di sana guys. Dia sudah melihat ibu. Cah ayu wong-wong desa iki durung kabeh cilaka. Ternyata selama ini Mbah Buyut pergi untuk mencari Ibu Mila yang ternyata anak dari Mbah Putri bernama Inggri yang dulu pergi keluar desa. Dahulu Ibu Mila memiliki saudara kembar, di mana saudara kembarnya tersebut mengorbankan dirinya untuk mengelabui Badara Wuhi, sekaligus menyelamatkan desa agar tidak terus diperbudak oleh Badara Wuhi. Ayahmu berpesan untuk mencari ibumu, tapi terlambat. Badara Wuhi lebih dahulu menemui dia. Kalau boten purun adekku saya kepilih tadi dawuh. Kula ae, Mbah. Nasib dua anak kembar itu ditukar. Giyanti yang seharusnya menjadi Dawu digantikan oleh Santika. Tidak ada yang tahu kecuali kami berdua. Selama 25 tahun Mbah Putri melindungi Ibu Mila, hingga akhirnya ia meninggal dan membuat Badara Wuhi berhasil mengelabuhi Mila untuk mengembalikan kawat turih tersebut. Dari situ Mbah Buyut kemudian mengadakan semacam ritual untuk menolong Ibu Ratih, hingga sampai di malam hari terdengar ada yang mengetuk pintu rumah. Namun Mbah Buyut mencegah Yuda membuka pintu tersebut. Selama saya di dalam, jangan ada yang masuk. Ojo, Lek. Di timur jangan mudah membukakan pintu. Benar saja, di luar nampak banyak hantu berkeliaran tengah memangsa ternak warga. Tidak hanya ternak, ladang milik warga juga ikut terkena dampaknya. Sementara itu, di Padosan Sinden terlihat dipenuhi banyak ular, dan di sana Mbah Buyut juga bertemu Badara Wuhi. Melihat kekacauan yang terjadi di sana, mereka pun mulai berkemas untuk pergi. Namun Mila sempat melihat desa tersebut tengah mengadakan ritual. Dan karena ia berpikir mungkin ritual itu dapat membantu ibunya, ia justru ikut ke dalam ritual tersebut. Ternyata mereka hendak mengadakan ritual untuk menentukan Dawu. Mereka terlebih dahulu harus meminum kopi dari Mbah Buyut. Jika kopi terasa manis, maka ia terpilih. Saat ia merasakan kopi tersebut, ternyata rasanya manis, yang membuat ia menjadi salah satu dari 7 calon Dawuh di sana.
Meski sudah dilarang oleh sang kakak, tetapi nyatanya Mila tetap kekeh ikut ritual tersebut dengan harapan dapat menolong ibunya. Manis, Mbak. Mau coba kopinya? Diminum, Duk. Bagaimana? Manis, Mbak. Ini pahit, Mil. Kopi manis ini bahwa kamu harus melakukan ritual. Sekarang siapa yang bisa jamin Mila selamat dari sana? Ibumu kalau tahu pasti juga akan ngelarang. Ya terus apa, Mas? Cuma itu cara satu-satunya. Hari itu ritual pun dimulai. Ketujuh calon dawuh tersebut kemudian dimandikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke tapak tilas. Di sana mereka akan menari sepanjang hari sampai penari terakhir tumbang. Setelah ini, kamu akan menari sepanjang hari. Setelah mereka menghirup selendang, mereka pun mulai menari. Dan seketika dalam penglihatan mereka, di sana dipenuhi para lelembut yang menikmati tarian tersebut. Iki wayahe magawe beryang. Sing ngosoi alas aturku kanggo bakal dawuh adohno desa iki teko bala. Satu persatu penari mulai tumbang hingga hanya tersisa Mila dan Ratih. Namun sepanjang hari mereka menari, ternyata Badara Wuhi masih belum memilih salah satu di antara mereka. Hingga Mbah Buyut menyuruh agar mereka ditutup dengan kain putih sehingga para lelembut tak bisa melihat mereka. Akan tetapi mereka masih belum tersadar hingga Mbah Buyut menyuruh untuk membawa mereka kembali ke desa. Mengetahui para dawuh menghilang, para lelembut pun murka dan kembali muncul untuk menyerang desa. Kenapa dia menari lagi, Mbah? Tutup mereka dengan kain putih. Kita tidak boleh di sini. Segera bawa mereka ke desa. Untuk melindungi mereka dari lelembut, Mbah Buyut menginstruksikan kepada Arya agar menyebarkan garam ke sekeliling ruangan. Terlihat Mila dan Ratih meski terbaring, tetapi mereka masih mencoba menari, di mana jiwa mereka kini masih tertahan di angkara murka. Ambil garam. Lemparkan ke semua sisi. Badara Wuhi belum memilih antara Mila dan Ratih, tapi yang jelas mereka berada di angkara murka. Di sana Ratih melihat ada banyak dawuh pendahulunya yang kini menjadi budak di angkara murka. Sementara itu terlihat pula para lelembut yang mulai mendatangi mereka. Akhirnya Mila pun bertemu dengan Badara Wuhi yang mencoba membujuknya agar bersedia menjadi dawuh. Ratih? Neng kene ae, Mbak. Dolanan bareng-bareng. Mbak, dolanan nih, Mbak. Mil bangun, Mil. Di sana Ratih juga sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Badara Wuhi. Dalam upaya tipu dayanya, Badara Wuhi juga menawari agar Mila tetap di sana menemani sang ibu yang kini tertahan di angkara murka. Karena tak ingin anaknya bernasib sama seperti dirinya, ia pun menyuruh anaknya itu untuk kembali tanpa dirinya dan meminta agar tak mengiyakan kemauan Badara Wuhi. Anakku sing paling ayu. Ibu gak kepingin kamu jadi bagian dari semua ini. Kamu kuat. Jangan pernah mengiyakan apa yang dia mau. Kini Badara Wuhi pun menyiksa sang ibu agar Mila mau menjadi dawuh. Sementara itu terlihat kondisi Mila semakin memburuk dan akhirnya Mbah Buyut pun bertindak. Teko lo ibumu. Mbah, ini kenapa, Mbah? Tolong, Mbah. Kalian tunggu di sini. Mbah Buyut kemudian menjelma menjadi untuk menjemput Mila. Benar saja, seketika para penari pun mulai terdiam. Begitu pula dengan Badara Wuhi yang tak bisa lagi mengendalikan Mila.
Mila pun kembali tersadar. Namun berbeda nasib dengan Ratih dan ibunya yang akhirnya meninggal dan dikutuk untuk menari selamanya di angkara murka. Esok harinya mereka pun pergi dari desa itu, di mana Mbah Buyut berkata bahwa ia satu-satunya dawuh yang dapat kembali dari angkara murka. Namun Mila berkata ia bisa kembali berkat ibunya. Awakmu iku satu-satunya dawuh yang bisa kembali. Saya bisa balik karena ibu. Kami pamit, Mbah. Sekembalinya ke rumah, Mila mendapati suasana berkabung, di mana ibunya juga telah meninggal. Di desa penari mereka juga terlihat memakamkan jasad Ratih beserta ibunya. Mari ngene yo opo, Mbah? Aku yo durung ngero, tapi sing pasti nggak oleh ono korban meneh. Film pun selesai. Nah, itu dia Badara Wuhi di Desa Penari. Ya, film ini sejatinya terfokus pada satu sosok mistis di desa tersebut. Akan tetapi dalam film tidak dijelaskan kemunculan serta motif keberadaannya di desa itu ya. Dan justru lebih terfokus kepada sosok Mila yang digoda untuk menjadi dawuh. Dari film ini gue udah expect bakal lebih epic dari film pendahulunya. Akan tetapi banyak adegan yang seolah didaur ulang, hingga membuat film ini kurang fresh dan mudah ditebak. Misal nih soal bingkisan berisi kepala monyet, dan adegan lainnya yang justru membuat film yang satu ini kurang melekat dari segi cerita. Namun dari segi penggambaran desa yang dikenal mistis dengan banyaknya penari di sana sudah tergambar dengan sangat bagus ya guys ya. Serta sudah dijelaskan pula alasan mereka menyerahkan dawuh kepada Badara Wuhi. Itu adalah agar terhindar dari malapetaka yang disebabkan oleh para lelembut di sana. Oke, cukup sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.